Semakin tinggi ilmu maka semakin besar berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa artinya kita diberikan rezeki yang banyak sementara tidak thayyib? Alhamdulillahillazi bini'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Ada 3 hal yang setiap hari Rasulullah SAW melalui doa beliau memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam sebuah hadis yang diterima dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, diriwayatkan oleh Ibnu Majah, diterangkan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza asbaha yaqul, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila tiba waktu subuh atau awal pagi, beliau berdoa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma ya Allah, inni as'aluka, sesungguhnya aku memohon kepada Engkau, ilman nafi'an, ilmu yang bermanfaat, wa rizqan thayyiban, rizki yang thayyib, wa amalan mutaqabbalan, dan amal yang diterima. Jadi di situ Rasulullah SAW memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama adalah ilmu yang bermanfaat. Apa yang dimaksud dengan ilmu yang bermanfaat itu? Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang melahirkan khosyah, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin tinggi ilmu, maka semakin tinggi rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang melahirkan mahabbah, kecintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin bertambahnya ilmu, semakin tingginya ilmu, maka semakin cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ilmu yang bermanfaat pun adalah ilmu yang melahirkan harapan. Semakin tinggi ilmu maka semakin besar berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harapannya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin kecil harapannya kepada manusia. Karena kalau kita lebih besar berharap kepada manusia, maka akan dipastikan kelak akan kecewa. Tapi kalau kita berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan senantiasa memberikan, mengabulkan hal-hal yang kita harapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ilmu yang bermanfaat pun adalah ilmu yang menjadikan seseorang itu tawadu, semakin rendah hati. Ilmu yang berefek kepada orang itu bersih dari ketakaburan, kesombongan, rasa hasud. Semakin tinggi ilmu seseorang, maka dia akan semakin tawadu, merendahkan hatinya. Dia menjadi orang yang menjauhi takabur, menjauhi hasud, iri, dan dengki itu. Ilmu yang bermanfaat pun adalah ilmu yang menjadikan seseorang itu lebih mengabdikan diri, berbakti kepada kedua orang tuanya. Ilmu yang bermanfaat pun adalah orang yang ketika dia mendapatkan ilmu itu, maka dia semakin perhatian terhadap orang-orang dekatnya. Dia menjadi orang yang senantiasa memperhatikan fakir miskin, menjadi orang yang memperhatikan anak yatim. Itu yang pertama. Yang kedua, Rasulullah SAW pun memohon kepada Allah warizqan thayyiban, rizki yang thayyib,
Jadi bukan rizki yang banyak, tapi rizki yang thayyib. Karena apa artinya kita diberikan rizki yang banyak sementara tidak thayyib? Karena ada orang yang kemudian dia bekerja keras siang dan malam mengumpulkan harta, mendapatkan harta, menumpuk-numpuk harta. Tapi ingat bahwa yang namanya harta itu kelak ketika sudah ada, lalu kemudian kita meninggal, kita diwafatkan, apakah harta itu dibawa? Tentu tidak. Malah yang terjadi adalah mesti dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari mana mendapatkannya? Dengan cara apa mendapatkannya? Digunakan untuk apa? Tapi di dalam doa itu kita berdoa rizqan thayyiban, memohon kepada Allah rizki yang thayyib, rizki yang halal, rizki yang didapat dengan cara yang baik, menghindari rizki yang didapat dengan cara yang tidak halal, dengan cara yang batil. Yang ketiga, kita pemohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam doa itu wa amalan mutaqabbalan, amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu kita tidak akan mengetahui amal yang akan diterima itu kalau tidak didasari dengan ilmu. Makanya di dalam hadis itu diawali dengan ilmu dulu, baru rizki yang thayyib, lalu amalan mutaqabbalan. Tentu ini ada keterkaitan. Satu amal tidak didasari dengan ilmu, tentu itu adalah suatu amal kebodohan. Satu amal tidak dilandasi dengan ilmu, tentu kita tidak tahu apa syarat dan rukun amal itu sehingga diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita jangan menjadi orang yang dengan pede bahwa dia melakukan banyak hal, tapi ternyata dikategorikan sebagai orang yang tidak dapat nilai apa-apa akan amalnya. Kenapa? Karena barangkali amal yang dilakukan tidak sesuai sunnah. Amal yang dilakukan tidak diniati ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam permohonan yang ketiga kita memohon wa amalan mutaqabbalan, amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua termasuk hamba-hamba Allah yang senantiasa diberikan bimbingan dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga Allah memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, rizki yang thayyib, dan amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.